يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نووت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtassa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata abdin lam yakun mu'anidan wala asa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh alladhi sara bi syafa'atil udma muhtassa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sanadil adid sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu bi suhbatihi fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Wa sallama tasliman katsira bi adadi kulli rimali wal khassa. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna qissatal Isra wal Mi'raj tahtawi hikaman wa ibaratin fahuduha la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita senantiasa mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk selalu dan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mari kita jalani perintah dengan sebaik-baiknya, kita jauhi larangan dengan sejauh-jauhnya, kita syukuri berbagai nikmat darinya, kita sabari bencana musibah yang menimpa kita. Insya Allah kita akan tergolong sebagai al-muttaqun, orang yang punya kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sebentar lagi, seminggu persis, kita akan melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Ketika kita memperingati, termasuk di dalamnya Isra dan Mi'raj, harusnya ada perubahan yang signifikan pada diri kita. Sudah barang tentu ke arah yang lebih baik. Mengapa? Di balik berbagai peringatan, baik itu peringatan agama maupun peringatan nasional, pasti di dalamnya mengandung banyak hikmah. Di antara hikmah peringatan Isra dan Mi'raj, satu, dipandang dari aspek perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, tepatnya dimulai dari rumah Ummi Hani, sepupu beliau, lalu menuju ke Madinatul Munawwarah, kemudian menuju ke Bethlehem Baitul Laham, lalu menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa beliau kemudian menuju Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha, satu tempat yang di atas langit ketujuh sana, beliau kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat, bukan sehari semalam, bukan 1 jam, bukan bermenit-menit, tapi Nabi menggambarkan tempat tidurku masih terasa hangat setelah aku tinggalkan. Ini berarti perjalanan Isra Mi'raj mengandung hikmah bahwa di situ menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Al-Quran berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran 165. Di sisi yang lain menunjukkan keterbatasan manusia bila dibanding dengan kekuasaan Allah, bila dibanding dengan ilmu Allah. Dalam Al-Quran surat Isra ayat 85 Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kamu wahai manusia diberi ilmu illa qalila, kecuali sangat sedikit. Seperti jarum yang kita masukkan ke air laut. Air yang menempel di jarum, lalu bandingkan dengan air 7 samudra. Bukan sedikit, bukan sangat sedikit, bahkan lebih dari sedikit itu semua. Apa ini artinya? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ada hikmah buat kita. Jangan jadi orang yang selalu mengedepankan kesombongan, selalu mengedepankan arogansi, meskipun kita punya hal yang lebih daripada yang lain, entah itu kekayaan, entah itu jabatan, entah itu ilmu. Karena kelebihan itu pada hakikatnya dari Allah, dan kelebihannya itu haruslah mampu dibuat untuk membantu sesama, bukan untuk arogansi, bukan untuk mendolimi. Yang ketiga, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu menunjukkan bahwa apapun itu, kalau merupakan kehendak dari Allah, pasti terjadi. Surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah berkata kun fayakun, maka akan terwujud apapun yang dikehendaki Allah. Di balik peristiwa Isra Mi'raj berarti jadi manusia, lebih-lebih seorang muslim, jangan ada iri hati dan dengki atas kesuksesan orang lain. Karena kesuksesan yang terjadi pada orang lain pada dasarnya itu adalah qada dan qadar Allah. Ketika kita iri dengki atas kesuksesan orang lain tanpa kita sadari, berarti kita menyalah-nyalahkan ketentuan Allah. Lalu pertanyaannya, siapa kita? Apalagi dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, hikmah Isra dan Mi'raj dipandang dari aspek oleh-oleh yang diterima Rasulullah setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Tidak lain oleh-oleh itu yang paling utama adalah perintah sholat 5 waktu. Ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj, muncul pertanyaan, sudahkah sebagai seorang muslim kita laksanakan sholat 5 waktu dengan kontinu dan berkualitas? Kalau belum, ayo kita berubah menjadi yang lebih baik sebelum kita tidak diberi kesempatan Allah untuk menjadi yang lebih baik karena maut menjemput. Sholat yang kita lakukan sebagai seorang muslim, sholat merupakan barometer kehidupan kita. Ketika kita disiplin dalam sholat, yang di situ tidak ada ganti dapat bayaran misalnya, kok kita mampu disiplin, berarti urusan-urusan yang lain harusnya kita juga bisa disiplin. Ketika dalam sholat kita mampu fokus, bahasa agamanya khusyuk, harus
Harusnya di urusan apapun kita bisa fokus dan khusyuk, dan itu salah satu poin agar kita menjadi orang yang sukses. Sholat yang kita lakukan harusnya mampu membentengi diri kita dari hal-hal yang enggak benar, sehingga kita menjadi orang yang baik. Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita lakukan mampu menjadikan diri kita orang baik, tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tapi ketika ada seorang muslim sholat terus maksiat jalan, yang disingkat STMJ, maka kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar, barang siapa yang sholat dalam sehari-harinya dia lakukan tidak mampu menjadikan dirinya orang baik, mulutnya masih gak karu-karuan, sama tetangganya masih selalu berbuat yang namanya kezaliman, jari-jarinya tidak bijak menggunakan medsos. Itu artinya sholat yang dia lakukan tidak mampu membentengi dirinya menjadi orang baik. Kata Nabi di akhir hadis, lam yazdad minallah illa bu'dan. Pastikan orang yang sholat itu bukan tambah dekat kepada Allah, tapi justru tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya peringatan Isra Mi'raj harusnya menjadikan diri kita lebih baik lagi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, yang paling akhir, 3 hikmah Isra Mi'raj dipandang dari aspek penyampaian hasil Isra Mi'raj kepada masyarakat Mekah. Tanggal 27 Rajab Nabi melaksanakan Isra Mi'raj yang tepat besok hari Jumat. Lalu pagi harinya beliau naik ke bukit yang disebut Jabal Abi Qubais. Di sebelahnya Bukit Sofa yang hari ini dibangun istana Raja Saudi yang ada di Mekah. Nabi naik ke sana, Nabi panggil-panggil masyarakat kota Mekah, karena Allah mewajibkan Rasulullah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Nabi tahu persis bahwa kalau beliau menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, pasti masyarakat di era itu tidak akan menerimanya. Beda dengan masyarakat sekarang, karena HP kita menelpon seseorang di Amerika, maka detik itu akan nyampe. Seperti itulah Isra Mi'raj, tapi sekaligus dengan jasad, dengan fisik Rasulullah. Begitu Nabi menyampaikan, banyak penolakan. Disinilah berarti tersirat umat Islam, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, wajib berjuang menegakkan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lebih-lebih yang punya jabatan publik, mulai dari eksekutifnya, pemerintah, legislatifnya, DPR, yudikatifnya, pengadilan, kejaksaan, dibantu oleh polisi dan TNI. Tidak hanya beliau-beliau itu, semua lapisan masyarakat punya kewajiban menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dalam At-Taubah surat ke-9 ayat 72. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin lelaki dan mukmin perempuan harus saling tolong menolong,
dan harus saling mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Sudah barang tentu Islam punya konsep dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus sesuai dengan man amara bil ma'ruf fal yakun amruhu bil ma'ruf. Siapa yang mengajak kebaikan harus dengan cara-cara yang baik. Wa man naha an munkarin fal yakun nahyuhu bil ma'ruf. Barang siapa yang mencegah kemungkaran, maka cara mencegahnya juga dengan cara yang baik. Mengajak tidak dengan anarkis, mencegah juga tidak dengan anarkis. Karena ketika di situ ada anarkis, berarti muncul kezaliman yang lain. Masih banyak lagi hikmah, tapi cukup sekian khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan lewat memperingati Isra dan Mi'raj kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia-manusia yang dalam hidupnya lebih bermanfaat lagi untuk sesama. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarona bis-sholati fi kulli waqtin wahid wa wa'ada man aqamaha bil khuludi fil 'iliyyin wa andara man tarakaha bi dukhulin naril mukhraqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma asri jami'a ulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wansuril islam wal muslimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal waba wal waba wal bala wal bala wal bala wal zina wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khassa wa sa'il biladil muslimina 'ama ya rabbal alamin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.